Hai, bersama saya Awi. Selamat bergabung di Bincang MEPNI, Masyarakat Energi Baru Nuklir Indonesia. Oke, setelah sebelumnya berbincang dipandu oleh rekan saya yang cantik, saat ini kesempatan saya untuk memandu semuanya. Kita ngobrol bareng masih dengan Bapak Dr. Insinyur Arnold Sutrisnanto. Selamat siang Bapak, apa kabar? Selamat siang Pak Awi. Luar biasa, Kabar baik. Ya. Cuman untuk nuklirnya belum baik. Oh gitu. belum ada positif sinyal. Oh, positif sinyal ya. Semoga kedepannya mendapatkan sinyal positif yang lebih cepat lagi, Pak. Ya, amin. Iya. Pak Arnold, kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Saya sudah saatnya agak ini nih, calm down. Calm down, oke. Karena udah mendekati usia 70 lah. Ini jadi relax aja. Oke, relax aja ya. Iya, betul. Iya. Sempat dengar berita nih bahwa Pak Arnold ini lagi bantu kawan-kawan untuk nulis buku ya, seperti Iya, itu. betul. Iya, buku Jadi tentang apa sih Pak? Jadi memang walaupun sudah calm down tadi, tapi ya supaya sehat ya. Jadi tetap beraktivitas. Oke, Jadi aktivitasnya itu ya bantu-bantu yang terkait dengan energi, khususnya energi nuklir. Dan saat ini sedang nulis buku, betul. Oke. Nulis buku untuk 100 tahun almarhum Profesor Subroto dari Bimasena. Kemudian juga buku putih untuk MKI, Masyarakat Kelistrikan Indonesia. Wow. Jadi ya itu kegiatan saya gitu lah, ngisi-ngisi kesempatan yang masih bisa kita sumbangkan untuk negeri lah. Tapi itu sebenarnya kegiatan yang positif ya Pak. Semoga sinyal itu lebih cepat lagi nih, sinyal positif Iya. dapat ya. Oke. Mendorong pemerintah supaya berani mengambil keputusan. Oh gitu, biar pemerintah tidak ragu-ragu lagi ya. Iya, betul. Oke, Pak Arnold. Pak Arnold, mau sedikit tanya-tanya nih. Iya. Untuk buku yang sedang ditulis oleh kawan-kawan, kan ada Pak Arnold juga sebagai narasumber ya, mungkin Iya, sebagai betul. informan lah kalau bahasa ininya. Itu tentang nuklir. Apa sih harapannya dari Pak Arnold sendiri tentang nuklir, khususnya di negeri kita Indonesia? Jadi seperti podcast yang lalu ya, kita udah cerita banyak tentang energi nuklir atau PLT Indonesia. Jadi sebagai yang berkecimpung atau bekerja di Batan ya, sejak 40 tahun yang lalu, ya harapan kita ya nuklir ini menjadi salah satu energi yang dipakai di Indonesia. Karena kan Indonesia udah pakai batu bara, sudah pakai minyak, gas, geotermal, hidro, sekarang masuk ke surya, masuk ke angin ya. Tapi nuklir harus ikut dalam tim energi yang dipakai di Indonesia. Pak Arnold sebagai Ketua Umum dari Masyarakat Energi Baru Nuklir Indonesia, programnya apa aja sih Pak? Ya, kita seperti yang lalu sudah dijelaskan ya, kan MEPNI baru muncul tahun 2002 ya. 2003 kita beres-beres mempersiapkan organisasi. 2004 ini ya mudah-mudahan mau muncul, tapi kan ada pergantian pimpinan di negeri Indonesia ini, jadi ya slow down lagi ini. Jadi nunggu pemerintah yang baru. Dan mudah-mudahan pemerintah yang baru ini lebih firm, lebih berani memutuskan untuk pakai nuklir untuk Indonesia. Tentunya lebih ingin memanfaatkan teknologi nuklir ya. Ya, betul. Untuk di Indonesia sendiri. Nah, lalu tugasnya MEPNI sendiri nantinya ketika pemerintah nih siap untuk membangun reaktor nuklir mungkin ya, untuk tenaga nuklirnya di sini, tugasnya MEPNI itu apa sih Pak? Kita sih ini ya, masyarakat masyarakat organisasi kemasyarakatan. Artinya kita tidak mengambil keputusan,
kita tidak melaksanakan kegiatan secara profesional, tapi kita membantu menjembatani antar organisasi yang ada dan mengkomunikasikan ya, ya supaya ini energi nuklir dan PLTN lebih cepat bisa dipakai di Indonesia. Oke. Jadi apa ya? Memberikan bumbu lah. Iya, memberikan bumbu ya. Ya. Kalau melihat dari profil Pak Arnold sendiri kan juga selaku Dewan Pakar Kelistrikan Nasional. Iya. Seperti itu ya. Nah, lalu kalau nanti energi nuklir bisa dimaksimalkan oleh pemerintah yang akan datang, dari Pak Arnold sendiri harapannya apa sih? Iya, PLTN ini kan produksinya listrik, jadi ya energi nuklir kalau masuk ke sektor energi, ya yang dihasilkan adalah listrik. Dan kalau kita bicara listrik, ya kita tidak bisa lepas dari PLN, karena PLN sesuai undang-undang inilah lembaga yang memang diberi tugas untuk mengelola energi listrik ya. Dan di energi listrik ini ada masyarakat, organisasi kemasyarakatan yang kita sebut sebagai masyarakat energi nuklir Indonesia, sehingga ya kita bantu-bantu juga antara listrik nuklir dan listrik PLN. Jadi ini harus terpadu ini, dan mudah-mudahan bisa lah kita bekerja sama untuk membangun PLTN yang pertama di Indonesia nantinya. Pernah menjadi anggota Komisi Energi ya, Dewan Riset Nasional. Iya, betul. Kalau menurut riset nih Pak, teknologi nuklir ini seberapa menguntungkan untuk negara? Iya. Jadi sama dengan teknologi yang lain ya. Jadi memang dulu masih ada Kementerian Riset dan Teknologi ya, Kemenristek. Tapi sekarang kan sudah dibubarkan gitu. Udah jadi BRIN gitu kan. Jadi Dewan Riset Nasional itu dulu ada di bawah Kementerian Ristek ya. Kemudian di situ ada bidang energi. Nah, saya ada di bidang energi DRN itu. Dan ya sekali lagi nuklir ya, kita mendorong nuklir untuk digunakan. Jadi kalau apa hubungan DRN dengan Ristek itu kan teknologi. Jadi sama dengan teknologi lainnya. Ya suatu saat kalau kita masuk ke era PLTN, ya ujung-ujungnya kita harus mampu untuk bikin PLTN sendiri. Sama dengan pesawat terbang, sama dengan kapal. Ya suatu saat kita bikin kapal sendiri, bikin pesawat terbang sendiri, dan bikin PLTN sendiri suatu saat. Tapi untuk sampai ke sana ya kita bikin yang pertama komersial, dan mungkin kita masih tergantung pada teknologi luar sebelum kita bisa bikin sendiri. Oke. Ini pertanyaan pribadi Pak dari saya untuk Pak Arnold. Menurut Pak Arnold, seberapa penting nuklir di Indonesia? Saya harus melihat ke luar ya. Kalau kita melihat keluar ke negara-negara lain, itu tidak ada negara berkembang, negara maju ya. Negara maju, negara industri yang ada saat ini yang tidak mengembangkan tenaga nuklir PLTN. Amerika, Rusia, Cina, India, Jepang, Korea Selatan, mana lagi negara maju Eropa, Prancis ya, Inggris, ya, Jerman agak beda karena Jerman agak beda arah sekarang. Tapi mereka semua mengoperasikan PLTN. Jadi kalau mau maju ya menjadi negara maju, negara industri, PLTN adalah salah satu penopang energi. Apalagi kalau dilihat tadi PLN ya. PLN itu ada dua macam listrik. Listrik untuk konsumsi biasa masyarakat dan listrik untuk konsumsi industri. Nah, untuk konsumsi masyarakat nggak masalah lah listrik mati ya, walaupun banyak yang mungkin maki-maki ya listriknya mati, tapi tidak terlalu mengganggu keekonomian nasional.
Tapi kalau yang namanya industri listriknya terganggu, itu berapa tenaga kerja yang tidak bekerja, produksinya tidak jalan. Nah ini ekonomi terganggu, sehingga harus dipakai listrik yang istilahnya itu base load. Base load itu daya yang paling diperlukan ya, yang tidak boleh mati gitu. Nah ini yang sangat diperlukan oleh industri, dan PLTN mudah-mudahan bisa menyumbang listrik base load dari PLN untuk industri. Jadi itu tujuannya. Yap, masih dibincang nih bareng Pak Arnold juga di sini. Saya mau tanya-tanya sedikit nih Pak ya. Kalau bicara tentang nuklir, lebih banyak bahayanya atau manfaatnya? Bahaya dan manfaat dari yang sudah ada di dunia. Itu kira-kira ada 440 PLTN di 36 negara. Yang sudah ada ya pastilah banyak manfaatnya. Karena dari 440 PLTN itu yang kecelakaan sejak tahun 50 PLTN pertama dibangun, 54 sampai sekarang ada 440 PLTN, itu baru ada 3 kecelakaan. Pertama, kecelakaan di Amerika, Three Mile Island, tahun 79. Kedua, kecelakaan Chernobyl di Rusia, tahun 86. Ketiga, kecelakaan di Jepang, yang terakhir ya, Fukushima. Dari 3 kecelakaan ini, rasanya kalau dihitung jiwa yang hilang ya, itu nggak terlalu besar sih. Contohnya Three Mile Island itu tahun 79 sampai sekarang yang meninggal karena radiasi itu 0 orang. Chernobyl tahun 86 sampai sekarang udah sekitar 40 tahun, yang meninggal karena radiasi sekitar 68 orang. Karena memang Chernobyl besar ya. Jadi 68 sudah 40 tahun nih. Kan radiasi itu meninggal karena waktu ya, kena radiasi sekarang meninggalnya setahun kemudian, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian. Tapi kok itu dijumlah sekarang udah 40 tahun, ya baru 68 itu yang meninggal karena radiasi. Fukushima sudah 10 tahun lalu, 15 tahun yang lalu, kurang lah, udah 13 tahun yang lalu, ini yang meninggal karena radiasi 0 orang. Tapi tetap aja nuklir ditakuti gitu. Jadi ini manfaat dan bahaya ini ya relatif lah. Kalau dihitung jiwa yang hilang itu sedikit, tapi orang takut. Jadi nggak tahu nih dikatakan lebih banyak bahayanya atau manfaatnya. Tapi kalau dilihat dari sisi teknis ya saya kira banyak manfaatnya. Oke. Lalu saya ingin bertanya juga tentang untung dan rugi Pak, antara nuklir dan sumber daya yang lain. Energi yang lain iya. Ya. Saya kira nuklir sudah bisa dimasukkan dalam kategori energi yang digunakan sehari-hari. Artinya terjangkau oleh masyarakat. Karena untuk nuklir karena kan nuklir itu teknologinya banyak, negara pemakainya juga banyak. Jadi situasi kondisinya itu beda-beda, tergantung keekonomian di wilayah itu kan. Tapi nuklir yang termurah juga ada ya. Yang termurah itu kemarin Jepang pernah datang ke Jakarta menawarkan listrik 5 sen per kWh. Kemudian Torkon ya, yang ada di Jakarta kantornya itu juga menawarkan listrik 5 sen per kWh. Nah kalau masyarakat mampu sesuai dengan harga PLN itu kan 7 sen per kWh. Jadi udah di bawah harga rata-rata sebenarnya nuklir itu. Tapi sebenarnya juga ada nuklir yang mahal, juga ada, karena tadi tergantung dari negara yang bangun PLTN itu dan situasi kondisi keekonomian dan teknologi di negara itu. Oke, berarti ya cukup menguntungkan Pak ya? Dari sisi keekonomian harusnya menguntungkan. Sambil ngopi nggak apa-apa Pak? Biar santai. Silakan. Ya. Kalau boleh tahu sih,
nuklir di Indonesia ini sebenarnya sudah sudah diusulkan mungkin sama pendahulu kita, kenapa belum terrealisasi sampai hari ini? Iya. Jadi memang di yang lalu sudah dibicarakan ya bahwa Pak Karno kan yang sebenarnya Bung Karno ya tahun 50-an itu beliau sudah ingin nuklir itu masuk karena beliau punya wawasan ke depan bahwa kalau mau jadi negara maju, Indonesia harus menguasai nuklir dan antariksa. Nah itu yang sekarang banyak dilakukan termasuk India dan Cina. Cina kan baru aja masuk jadi negara maju, India juga akan masuk negara maju. Tapi mereka dua-duanya itu dapat gitu, antariksanya dapat, nuklirnya juga dapat. Jadi Bung Karno itu visinya ke depan itu sudah luar biasa sebenarnya. Nah, pada saat itu beliau untuk nuklir bentuk batan, untuk antariksa bentuk lapan. Tapi ya berganti presiden, berganti kebijakan, dua-duanya ini yang kejadian. Kalau Cina sudah ngirim roket ke bulan, India sudah ngirim roket ke luar angkasa, kita belum sama sekali. Cina sudah punya lebih dari 50 PLTN, India punya lebih dari 20 PLTN, kita belum punya sama sekali. Jadi itulah yang gambarannya ya. Kita berangkat sama-sama dengan ide futuristik yang sama dari pemimpin negara ini, tapi hasilnya beda gitu. Kalau dibandingkan Indonesia, Cina dan India. Jadi itu yang kenapa itu tidak terjadi di Indonesia ya? Ada permasalahan mungkin kita tidak, pemimpin kita tidak satu wawasan gitu. Jadi wawasan Bung Karno setelah Bung Karno diganti dilanjutkan tapi tidak 100%. Kemudian pengganti Pak Habibie juga tidak lama yang memimpin, sehingga nuklir dan antariksa ini terkatung-katung. Jadi kebijakan yang tidak konsisten ya. Jadi kebijakan pemimpin negara yang tidak konsisten itu yang menyebabkan nuklir dan antariksa, program nuklir dan program antariksa Indonesia itu tidak berjalan. Kalau mungkin yang Pak Arnold tahu tentang proyek-proyek pemerintah yang mengedepankan energi, terutama energi nuklir, ada nggak sih yang kendalanya itu benar-benar luar biasa yang Pak Arnold tahu? Ya, kendala khususnya energi nuklir yang saya tahu. Kalau untuk energi-energi lain, saya kira pemerintah udah firm ya. Artinya pemerintah sudah konsisten mengambil keputusan dan itu dilaksanakan dengan konsisten. Seperti PLTU batubara, PLTG gas, dan yang lain-lain. Tapi untuk PLTN ini rasanya kok belum ada pemerintah yang menyatakan bahwa pemerintah ini mau bangun PLTN. Gitu. Ini yang masih beda nih. Jadi nuklir itu agak dibedakan dari sisi pengambil kebijakan di pemerintah pusat. Nah ini yang menjadi masalah nanti kalau dikembangkan, karena tanpa adanya dukungan pemerintah pusat, pembangunan PLTN itu jadi ngambang. Pemda juga jadi ragu-ragu gitu kan. Kalau pemerintah pusatnya belum firm, Pemdanya gimana mau mendukung gitu kan? Kan ada sistem kenegaraan di mana Pemda itu mengikuti pemerintah pusat gitu kan. Nah kalau pemerintah pusatnya belum, ya Pemdanya juga ragu-ragu juga pasti kan. Kalau Pemdanya ragu-ragu, masyarakatnya juga ikut ragu-ragu. Jadi ini mengikuti kalau untuk nuklir itu. Itu dari proyek pemerintah. Kalau dari swasta sendiri, dari pihak swasta mungkin Pak Arnold ada yang tahu tentang pembangunan reaktor PLTN? Untuk swasta, setahu saya ada 2 kali ya.
kesempatan 2 kali swasta membangun PLTN. Yang pertama tahun 2007 itu oleh Medco Energi, dan tahun 2015 oleh Thorcon Indonesia. Medco sudah stop programnya karena pemerintah juga nggak ngambil keputusan, ragu-ragu, sehingga Medco sebagai perusahaan swasta juga ngikuti. Kalau pemerintah nggak memutuskan, kenapa saya harus ikut di situ kan? Kalau pemerintah bisa memutuskan kan diikuti dengan kebijakan presiden seperti Perpres, kebijakan menteri seperti Permen, dan seterusnya lah. Nah kalau ini nggak ada, terus swastanya suruh nunggu sampai kapan? Gitu. Karena kebijakan pemerintahnya, presidennya belum ada, kebijakan menterinya belum ada, ya akhirnya Medco mundur juga gitu kan. Nah ini terulang dengan Thorcon ya. Thorcon 2005 sekitar 2015 masuk, membuat proposal bangun PLTN dengan harga murah, tapi juga sama, Ken-nya masih meletakkan nuklir menjadi opsi terakhir, walaupun saya dengar sudah ada Ken baru ya, yang draftnya itu nuklir sudah opsi terakhirnya udah hilang, artinya nuklir udah sama dengan kedudukannya dengan energi yang lain. Tapi itu belum disahkan, belum diterbitkan. Jadi PP yang berlaku, PPK yang berlaku masih PPK yang 2014 yang menyatakan nuklir itu opsi terakhir. Nah itu yang jadi masalah. Kemudian kalau PP kan lebih tinggi daripada Perpres. Nah, PP-nya belum ada, Perpresnya juga nggak bisa mendahului. Jadi belum ada Perpres pembangunan PLTN. Nah kalau Perpresnya belum ada peraturan menterinya untuk komersialisasi PLTN. Nah ini mudah-mudahan tidak dialami oleh Thorcon. Dalam waktu dekat saya harapkan PPK yang baru ini terbit. Ya. Ini presiden yang saat ini berkuasa kan sebentar lagi lengser. Apakah waktu yang tinggal 2 bulan ini masih sempat untuk menerbitkan PP dan Perpres sekaligus kan? Nah kalau yang sekarang nggak sempat ya nunggu pelantikan Oktober presiden baru. Iya. Jadi bagaimanapun posisi pemerintah pusat itu harus jelas dan mendukung pembangunan PLTN. Tanpa ini ya istilahnya Pak Prabowo itu omon-omon ya. Omon-omon sampai sekarang nuklir omon-omon. Sudah berapa ya? 60 tahun ya sejak Soekarno tahun 60, sekarang tahun 2024. Ya 60 tahun lebih kita tuh omon-omon nuklir itu PLTN. Jadi ya itu sampai hari ini masih omon-omon. Iya. Ada sempat kemarin di sosial media juga Pak ya, sang presiden terpilih ini bertemu dengan presiden Rusia. Beliau berbicara tentang ingin nuklir itu diparadekan seperti itu. Menurut Bapak itu mungkin atau enggak? Sinyal positif. Sinyal positif ya. Karena beliau belum dilantik pun sudah berani statement bahwa Indonesia Rusia akan kerjasama nuklir dan akan bangun PLTN. Ini sinyal positif untuk presiden yang akan datang. Begitu beliau dilantik, kalau presiden yang sekarang ini tidak sempat, mudah-mudahan langsung bisa ditangani oleh presiden yang akan datang. Alright. Jadi ini sinyal sangat positif. Luar biasa ya Pak. Jadi seperti itu. Jadi kebijakan pemerintah itu jangan ragu-ragu ya. Iya, betul. Dan mungkin kalau yang dari pembahasan ini saya justru menilainya, saya pribadi menilainya pemerintah itu takut Pak, bukan ragu-ragu. Iya, kenapa harus takut kalau manfaatnya begitu banyak ya kan? Kenapa harus takut? Dan kalau bahasa Bapak kan jangan ragu-ragu ya. Iya. Nuklir itu tidak populer, sehingga kalau diputuskan jelang-jelang pemilu itu biasanya nggak berani. Gitu. Ini kan politik tuh menghitung suara kan. Kalau udah ada masyarakat yang bilang no PLTN, no nuklir, ini biasanya nggak berani diambil keputusan di situ. Jadi, nah ini kesempatan 2 tahun pertama, ini kan hitung-hitungan politik. Hitung-hitungan politik itu 5 tahun kekuasaan presiden, kesempatan untuk ngambil keputusan yang berisiko itu di 2 tahun pertama. Karena kalau sudah lewat 2 tahun ini udah dekat dengan pemilu yang akan datang. Nah ini ngambil
kebijakan yang berisiko terkait nuklir ini jadi nggak berani gitu. Oke. Jadi kita manfaatkan 2 tahun setelah pemilihan, kita dukung Pak Prabowo untuk ngambil keputusan bangun PLTN. Iya, kita dukung 2045 Indonesia Emas, Pak ya. Indonesia Emas, Oke, ya. luar biasa. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak Arnold untuk perbincangannya kali ini. Kita jumpa lagi di episode berikutnya ya.